Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sulastri dengan nomor BP 211000372204 dari Universitas Eka Sakti Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Reni Respita SPD MPDE. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa dan dilakukan melalui batas daerah suatu negara. Nah, contohnya, yang pertama Indonesia mengekspor minyak mentah ke sejumlah negara di Eropa. Contoh kedua, Indonesia mengimpor buah kurma dari negara-negara Arab. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menjaga stabilitas harga. Yang ketujuh, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang kedelapan, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda seperti hasil pertanian, tambang mineral, minyak, gas alam, dan lain sebagainya. Perbedaan ini mendorong spesialisasi produksi di negara-negara yang memiliki sumber daya alam tertentu karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dengan menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Setiap negara memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam hal produk dan layanan yang mereka inginkan. Hal ini mendorong negara-negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain yang mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen mereka. Ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Beberapa negara mungkin memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang tertentu, sementara negara lain mungkin lebih efisien dalam memproduksi barang lain. Hal ini mendorong terbentuknya perdagangan internasional di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, adanya spesifikasi. Suatu negara mungkin memiliki standar atau regulasi khusus yang harus dipenuhi dalam impor suatu produk. Jika negara lain mampu memproduksi produk dengan spesifikasi yang sesuai, maka perdagangan antara kedua negara tersebut akan terjadi. Kelima, perbedaan iklim. Perbedaan iklim antara negara-negara dapat mempengaruhi jenis produk yang dapat mereka hasilkan secara efisien. Tanaman pertanian misalnya membutuhkan kondisi iklim tertentu untuk tumbuh dengan baik. Negara-negara dengan iklim yang berbeda akan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tanaman yang berbeda. Perbedaan iklim ini mendorong perdagangan internasional, di mana negara-negara dapat memperoleh produk-produk yang tidak mampu mereka hasilkan sendiri karena kondisi iklim yang tidak mendukung. Keenam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Negara-negara dengan tingkat IPTEK yang tinggi mungkin memiliki keunggulan dalam inovasi, efisiensi produksi, dan kualitas produk. Hal ini mendorong negara-negara lain untuk melakukan perdagangan dengan mereka guna memperoleh akses ke teknologi dan pengetahuan yang lebih maju. Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat IPTEK yang lebih rendah mungkin mengandalkan impor untuk memperoleh barang dan teknologi yang lebih canggih. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Ketika suatu negara mengalami ketidakamanan yang tinggi, baik dalam bentuk konflik bersenjata, terorisme, atau ketidakstabilan politik, hal ini akan menghambat investasi dan perdagangan internasional. Investor dan bisnis akan ragu untuk memasuki negara yang tidak aman karena risiko kehilangan aset dan gangguan operasional. Selain itu, ketidakamanan juga dapat menghambat perjalanan bisnis dan pariwisata, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kedua, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Saat melakukan transaksi perdagangan internasional, pihak-pihak yang terlibat harus melakukan pembayaran lintas negara. Namun adanya perbedaan sistem perbankan, hambatan regulasi, dan volatilitas nilai tukar dapat menyebabkan kesulitan dan risiko dalam pembayaran internasional. Misalnya, sulitnya mendapatkan akses ke sistem perbankan internasional atau risiko perubahan nilai tukar yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi para pelaku bisnis. Ketiga, tidak stabilnya kurs mata asing. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan dan biaya dalam perdagangan internasional. Jika kurs mata asing tidak stabil, risiko terjadinya fluktuasi nilai tukar yang besar akan meningkat. Hal ini dapat menghambat keputusan investasi dan perdagangan internasional.
karena sulit untuk memperkirakan dengan akurat nilai tukar di masa depan. Ketidakstabilan kurs mata asing juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan harga dan biaya produksi bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global. Keempat, perbedaan mata uang antar negara. Ketika terdapat perbedaan mata uang di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, akan muncul tantangan dalam hal konversi mata uang dan manajemen risiko valuta asing. Ketidakmampuan untuk secara efisien mengkonversi mata uang dapat menghambat transaksi perdagangan dan investasi. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi keuntungan dan biaya dalam perdagangan internasional. Kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan proteksionisme seperti tarif, kuota impor, dan subsidi dapat membatasi akses pasar bagi negara-negara lain. Hal ini dapat menghambat perdagangan internasional dan mempengaruhi daya saing produk domestik. Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional. Keenam, kualitas sumber daya yang rendah. Ketika suatu negara memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang rendah, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Kurangnya keterampilan tenaga kerja, rendahnya kualitas produk, dan infrastruktur yang kurang berkembang dapat menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan dan standar perdagangan internasional. Kualitas sumber daya yang rendah juga dapat mengurangi daya saing suatu negara di pasar global. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, merkantilisme. Sistem ini didasarkan pada keyakinan bahwa kekayaan suatu negara tergantung pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Yang kedua, absolute advantage. Konsep yang merujuk pada kemampuan suatu negara atau individu dalam memproduksi suatu barang atau layanan dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan negara atau individu lain. Fokusnya adalah pada produktivitas yang lebih tinggi. Ketiga, comparative advantage. Mengacu pada kemampuan suatu negara, perusahaan, atau individu dalam menghasilkan suatu barang atau layanan dengan biaya oportunis yang lebih rendah dibanding dengan yang lain. Yang keempat, deproporsional faktor teori. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan dalam faktor produksi yang tersedia dapat menimbulkan perdagangan antar negara. Teori merkantilisme, ekspor-impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Menurut Adam Smith, negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Menurut David Ricardo, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Teori ketersediaan faktor produksi atau deproportional factor theory. Menurut Hexer-Ohlin, basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan keunggulan kompetitif bagi produsen dalam negeri dengan membatasi akses pasar bagi produk impor. Beberapa bentuk kebijakan perdagangan proteksionis yaitu yang pertama, kuota. Kuota adalah batasan kuantitas impor yang diterapkan oleh negara. Dengan menerapkan kuota, negara menetapkan jumlah maksimum produk tertentu yang diizinkan masuk ke dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk membatasi persaingan dengan produk impor
dan memberikan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan mempertahankan pangsa pasar mereka. Kedua, subsidi. Subsidi adalah bantuan finansial atau insentif lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen domestik. Subsidi dapat berupa pembebasan pajak, bantuan keuangan langsung, atau bantuan infrastruktur. Dengan memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri, pemerintah dapat membantu mereka dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka terhadap produk impor. Yang ketiga, premi. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Keempat, larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan yang melarang impor suatu produk tertentu secara keseluruhan. Larangan impor dapat diterapkan jika produk tersebut dianggap merugikan industri dalam negeri atau memiliki dampak negatif terhadap keamanan nasional atau kesehatan masyarakat. Kelima, dumping. Dumping terjadi ketika suatu negara menjual produknya di pasar asing dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau harga produksi. Praktik dumping ini dapat merugikan produsen dalam negeri karena sulit bersaing dengan harga yang sangat rendah tersebut. Untuk melindungi produsen domestik, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan anti-dumping seperti penerapan tarif tambahan terhadap produk impor yang diduga melakukan dumping. Keenam, diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi ketika produsen luar negeri menjual produknya di pasar domestik dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang mereka kenakan di pasar asing. Hal ini dapat merugikan produsen dalam negeri karena sulit bersaing dengan harga yang lebih murah. Untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang melarang praktik diskriminasi harga ini. Yang ketujuh, larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang melarang atau membatasi ekspor suatu produk tertentu. Kebijakan ini dapat diterapkan jika pemerintah ingin memastikan pasokan produk tersebut tersedia di pasar domestik atau ingin mempertahankan harga rendah di dalam negeri. Larangan ekspor juga dapat digunakan sebagai alat tekanan politik atau untuk menjaga keamanan nasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor agar tidak terjadi defisit perdagangan yang berlebihan. Negara dapat menerapkan kebijakan seperti tarif, kuota, atau larangan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga keseimbangan perdagangan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka pasar internasional, negara dapat meningkatkan akses terhadap pasar global untuk produk dan jasa yang dihasilkan dalam negeri. Ekspor yang meningkat dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Dengan mengendalikan aliran ekspor dan impor, negara dapat mengurangi risiko defisit pembayaran yang berlebihan. Defisit pembayaran yang besar dapat mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan ditujukan untuk memastikan bahwa neraca pembayaran tetap sehat dan stabil. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan meningkatkan ekspor, industri dalam negeri dapat tumbuh dan memperluas produksi mereka. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat membuka peluang kerja melalui investasi asing langsung dan kolaborasi dengan perusahaan asing. Yang kelima, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang dengan sektor-sektor luar negeri. Penerapan tarif proteksionis, kuota impor, atau subsidi ekspor adalah beberapa contoh kebijakan yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berkembang dan bersaing sebelum menghadapi persaingan global yang lebih intens.